Sobat Mido. Oke, selamat datang di podcast Berakhlak. Podcast yang membahas bagaimana nilai-nilai ASN tidak hanya dipahami, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan kerja sehari-hari. Hari ini kita bakal ngobrol santai aja, tapi tetap berbobot ya teman-teman. Hari ini kita akan bahas tentang membangun komitmen diri dalam menerapkan nilai berakhlak. Oke, sebelum kita bahas hal tersebut, kenalan dulu. Nama aku Fitya Kristina Nubla. Sekarang mau ditempatkan di kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung di urusan pegawaian. Selanjutnya kita kenalan dulu kali ya sama kota narasumber kita. Kita mulai dari Kak Delvia dulu, oke? Siap Kak Delvia? Siap, Kak. Oke, silakan Kak Delvia. Halo semuanya, kenalin. Nama aku Delvia. Saya dari seksi izin tinggal buat kehidupan. Jadi saya hari ini Bandung. Oke, makasih ya Kak Delvia. Selanjutnya kita ke siapa ya? Ke Bapak Dwiki. Ayo, silakan Bapak Dwiki. Ya, semuanya. Kenalkan nama saya Dwiki, saya di bagian keuangan kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung. Halo Bapak Dwiki. Ya, halo semuanya. Next kita ke yang cantik lagi, oke? Oke, Kak Febri. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Febri, saya dari Seksi Intel Dakim Kantor Imigrasi Bandung. Oke, makasih ya Kak Febri. Yang terakhir, oke, Kak Dasa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dasa Permana Sidik dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung. Saya bekerja di Seksi Lalu Lintas Keimigrasian. Oke, kita sekarang udah kenalan sama semua narasumber ya. Ada dari seksi Intel, ada dari seksi Intel, dan dari Lantas, dari TU juga ada. Nah, sekarang kita langsung mulai aja kali ya. Menurut teman-teman semua nih, berakhlak ini sebenarnya hanya jargon atau udah jadi budaya kerja sih? Gimana nih coba teman-teman pengalamannya? Mungkin bisa dari Kak Delvia dulu kali ya. Boleh, Kak. Kalau menurut saya ya, seharusnya sudah jadi budaya. Karena ASN itu kita garda terdepan pelayanan publik. Jadi nilai kualitas itu wajib langsung oleh masyarakat. Gitu, Kak. Betul banget Kak Delti, aku setuju banget sama itu. Karena kalau cuma slogan ya, itu nggak bakalan berdampak sih di kehidupan kita. Jadi kita tuh harus benar-benar menghayati, menerapkan apa itu akhlak ya, bukan hanya sekedar slogan. Nah dari situ tuh akan terlihat gitu sikap-sikap kita sama pelayanan kita sehari gitu ya. Kalau yang lain gimana? Nah, ada yang sering dilupain nih. Berakhlak itu saling terhubung satu sama lainnya. Misalnya nih ya, contohnya harmonis. Tanpa kolaborasi itu bakalan susah banget. Jadi semua nilai itu harus berjalan bersama-sama. Oh gitu ya Pak Diki. Betul. Setuju. Gitu sih. Iya betul, apalagi sekarang, tuntutan kerja semakin kompleks loh. Jadi, berakhlak itu bukan pilihan, tapi Itu dia. kebutuhan. Bukan pilihan, tapi kebutuhan. Betul. Setuju sih aku sama. Kayak berakhlak itu bukan pilihan ya, tapi beneran kebutuhan kita sebagai ASN. Kalau misalkan kita bicara soal implementasinya nih, kira-kira kakak-kakak ini bisa nggak sih kasih contoh nyata di lingkungan kerja kita? Mungkin kita mulai dari Kak Dasa dulu kali ya. Gimana nih Kak Dasa? Nah, kalau dari sisi kompeten, saya melihat pentingnya upgrade skill. Misalnya, belajar sistem digital baru. Kalau kita tidak mau belajar, pelayanan bisa terhambat.
Oke, makasih ya Kak Dasar. Coba kalau misalkan pendapat dari Kak Febri gimana sih? Kalau menurut aku ya, dari yang aku lihat tuh kita juga harus loyal sih, Kak. Loyal tuh bukan berarti kita setia sama atasannya, kita harus ngikutin atasan kemanapun dia pergi, harus ngikutin semua yang diarahkan. Ya benar sih, harus ngikutin semua yang diarahkan. Tapi kan kita harus balance juga ya antara setia ke atasan, setia sama masyarakat, terkait pelayanan, seperti itu ya kayak. Kemudian juga kita harus setia kepada negara dan aturan. Nah, jadi kita tuh harus bekerja sesuai dengan regulasi biar kita tuh nantinya nggak menyimpang gitu, Kak. Benar, 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 benar. Betul. Oke, gimana nih kalau menurut Pak Dwiki nih? Paling saya nambahin dari sisi harmonis dan kolaboratif ya. Misalnya di kantor kita nih, kita pasti kerja kan secara tim ya. Kalau ego kita masing-masing tinggi, kerjaan jadi lama selesai. Tapi kalau komunikasi kita baik, terjalin satu sama lainnya, semua akan lebih cepat jadinya selesai kerjaan kita gitu. Oh, gitu. Iya, berarti harus komunikatif ya, Pak ya. Hmm. Eh, kalau dari Kak Delvia sendiri gimana nih? Oh, kalau dari saya ya, contoh sederhananya aja nih, pada saat melayani masyarakat, kita tuh harus responsif. Apa yang dibutuhkan masyarakat tuh kita harus jelas, tepat, cepat, dan kita tuh harus ramah. Jangan merasa masyarakat tuh disulit sama kita gitu. Itu bentuk nyata dari pelayanan kita. Oh, harus empatik juga berarti ya, Kak ya. Iya betul sekali Kak Febri. Setuju. Menarik banget ya. Jadi sebenarnya kalau aku bisa simpulin, ini tuh kita harus mengimplementasikan itu dari hal-hal yang kecil dulu, benar nggak sih? Betul banget. Betul. Aku mau nanya nih sama kakak-kakak nih. Pasti kan dalam praktiknya tuh pasti banyak banget yang namanya tuh tantangan. Pasti. Kira apa aja sih gitu ya yang sering dihadapi selama kakak-kakak ini? Mungkin ada yang mau sharing duluan gitu? Kalau menurut saya, tantangan terbesarnya adalah perubahan. Misalnya, banyak sistem baru, digitalisasi, dan tidak semua orang siap. Maka disinilah nilai adaptif diuji. Benar. Rasa digitalisasi penting banget ya. Ya. Mudah ya, Pak ya. Benar. Betul. Banget. Kalau saya nih, ada tantangan di komunikasi nih. Kadang kita ada miskom nih antara rekan kerja. Jadi kerjaan kita terhambat deh gara-gara miskom itu. Padahal kalau miskom itu tidak terjadi, apalagi harmonis kita dijaga, itu bisa dihindari tuh. Jadi pekerjaan jalan lurus saja. Itu ya. Ternyata komunikasi itu penting. Penting banget. Kalau misalkan nih dari sisi pelayanan gitu, mungkin dari kakak-kakak yang di bagian pelayanan itu gimana? Coba ada yang mau sharing nggak? Mungkin Kak Delvia? Ini Kak, biasanya kalau dari pelayanan itu karena dari masyarakat yang tinggi. Kadang masyarakat tuh suka banyak dan terus kayak ngerasa nggak sesuai gitu dengan harapan mereka. Nah, ngerasa konflik padahal ini sesuai dengan aturan gitu Pak. Tapi di sisi itu kita tuh harus belajar profesional menjelaskan kita. Oh, benar banget Kak Delvia. Berarti kalau ada SOP gitu ya kita perlu banget tuh yang namanya jaga konsistensi. Walaupun kita ketemu banyak orang dengan latar belakang yang berbeda ya, kita tuh harus konsisten gitu melayani mereka dengan sesuai SOP dan membeda-bedakan. Nah, misal contoh satu orang ini dia kita terapkan SOP, tapi satunya lagi kita banyak toleransi ke orang ini karena berkas-berkasnya yang kurang atau sebagainya gitu ya. Kayak Nah, berarti bisa saya simpulkan sendiri mungkin ya, untuk yang paling sulit
sendiri itu menjaga konsistensi. Jangan di awal semangat tapi lama-lama bisa turun. Padahal nilai berakhlak itu kan ya harusnya tetap terus kita jaga gitu, jangan sampai melemah gitu ya Kak ya. Betul Betul, juga. setuju banget Setuju. sih. Jadi Setuju banget. kuncinya itu kita bukan hanya paham, betul gak sih? Tapi kita juga tetap harus konsisten setiap harinya, betul gak? Betul banget Kak. Nah, mungkin ada tips and trick kali ya dari kakak-kakak ini. Gimana sih caranya kita membangun komitmen diri gitu agar tetap kita tuh melaksanakan nilai-nilai berakhlak. Mungkin ada yang mau sharing gitu? Dari hal kecil sih Kak, kayak misalnya kita tuh disiplin, datang tepat waktu, sesuai dengan aturan, menyelesaikan tugas dengan baik, dengan tanggung jawab, itu tuh dasar Kak, seperti itu Kak. Berarti intinya sebenarnya kita mulai dari hal-hal yang kecil. Betul gak sih Kak Delvia? Benar. Kalau yang lain mungkin Saya sedikit menambahkan bagaimana cara membangun komitmen diri. Caranya itu dengan jangan berhenti belajar dan kita harus mau belajar hal-hal baru. Gitu. Komitmen itu juga berarti mau berkembang. Iya benar. Tuh. benar-benar saya setuju. Ya, lingkungan juga pengaruh kan. Kalau kita ada di lingkungan yang positif nih, kita kan lebih mudah jaga nilai-nilai itu. Tapi kalau lingkungan kita negatif, aduh, jangan harap deh kita jadi positif juga, bakalan ikut kita jadi negatif. Bener banget sih Pak Diki, bener banget. Tapi ya, bener. Tapi ya dari semua yang kalian sampaikan tadi, kalau nggak ada niatnya, semua nggak akan berjalan sih menurut aku ya. Oh iya benar tuh. Penting itu niat kita gitu, kayak niat kita untuk benar-benar mengabdi terkait dengan nilai akhlak itu sendiri. Kan kalau misalnya kita sudah menerapkan ya, otomatis kehidupan kita sehari-hari nggak bakal sesuai yang kita harapkan gitu kan. Oke, makasih banyak ya buat kakak-kakak ini feedbacknya. Eh, gimana caranya kita berkomitmen, mulai dari niat, terus kita juga harus perhatiin lingkungan kita, benar gak sih? Betul. Benar. Sebelum kita tutup kali ya, aku pengen dong kakak-kakak ini ngasih satu pesan buat teman-teman semua yang nonton. Singkat aja, mungkin tentang nilai-nilai berakhlak atau apa sih yang harus kita terapin kepada masyarakat gitu ya. Mungkin dimulai dari Kak Febri dulu kali ya. Boleh, kalau menurut aku ya satu pesan aja, kita cukup berpegang teguh dengan integritas dan loyalitas sih, seperti itu. Mungkin boleh disambung teman yang lain? Kalau dari saya, satu pesan yang harus kita ingat adalah kita harus terus belajar dan jangan takut berubah. Oke. Baik, Mantap. Oke. kalau dari saya layani masyarakat dengan penuh hati. Oh. Kalau dari Pak Diki gimana? Kalau dari saya, closing statement saya, jaga hubungan baik dan saling menghargai satu sama lainnya, gitu. Keren banget Kak Diki. Iya dong. Luar biasa ya, Sobat Mido ini. Keren banget. Dari obrolan ini kita jadi belajar ya bahwa berakhlak itu bukan hanya konsep, tapi emang kita harus wujudkan gitu dalam tindakan nyata kita sehari-hari. Harus dimulai dari diri sendiri, dari hal kecil, dan juga harus dilakukan secara konsisten. Betul. Banget tuh Kak. Nah, Oke, mungkin sekian aja kali ya podcast kita hari ini. Ih, nggak terasa ya. Sih Pak. Udah baik banget yang kita omongin tadi. Iya ya. Ya. Ya udah nih, ini seru banget. Mungkin next time kita bakal bikin podcast lagi ya. isinya Ya. daging semua. Risti. Semoga kita bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya. Saya sebagai host pamit undur diri. Terima kasih kepada narasumber dan sampai jumpa di podcast berakhlak berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.